Kulit dalam kelapa hijau berwarna merah jambu. Khasiatnya sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, tidak hanya untuk orang yang sedang hamil. Anak adalah buah hati orang tua. Bagi pasangan muda, apalagi yang baru menikah, kehadiran seorang anak sangat dinanti-nanti. Tak heran lazimnya para ibu yang sedang mengandung sangat menjaga kehamilannya agar sang buah hati lahir dengan sehat dan tanpa cacat. Mereka lantas melakukan berbagai upaya, termasuk sebisa mungkin menghindari berbagai mitos yang sudah lama hadir di kalangan masyarakat. Padahal bila menjadi momok, mitos-mitos ini bisa menggoyahkan mental sang ibu. Salah satu contoh keberadaan mitos tersebut adalah kejadian yang menimpa anak pasangan Suratman dan Warsini. Kedua orang tuanya memberi nama anaknya Sarimin, namun warga sekitar memanggilnya Sogol. Kakinya cacat, tingginya pun hanya 45 cm. Akibatnya beberapa orang menilai Sarimin menyerupai kodok. Ibunda Sogol percaya cacat yang dialami Sogol diakibatkan perbuatan suaminya saat Sogol berusia 4 bulan dalam kandungan. Yang tahu tuh, pokoknya dia ngomong bilang dewek itu bilang dewek katanya anak kecil itu matai kodok itu mancing. Mitos yang dipercaya keluarga Sogol agak mengerikan. Dilihat dari segi metafisik, konon memang ada kaitannya, namun tidak semua orang akan mengalaminya. Selain kejadian tadi, mitos apa lagi yang berkembang di masyarakat? Kalau makan cabai ya katanya rambutnya ini dikit, botak lah gitu. Ya, kata orang air kelapa hijau itu untuk membersihkan katanya. Air kelapa hijau berbeda dengan air kelapa biasa. Untuk membedakan keduanya bisa terlihat dari kulit dalam kelapanya. Kulit dalam kelapa hijau berwarna merah jambu. Khasiatnya sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, tidak hanya untuk orang yang sedang hamil. Namun kebanyakan peminum air kelapa hijau adalah kaum hawa yang sedang mengandung. Bagaimana dengan metal detektor? Beberapa orang menghindari alat ini. Mereka takut akan mempengaruhi perkembangan janinnya. Faktanya, berdasarkan hasil riset, metal detektor tidak mempengaruhi perkembangan si kecil dalam rahim ibu. Alat ini tidak menggunakan sinar X sehingga tidak mempengaruhi terhadap janin dan ibunya. Sejauh ini seperti metal detektor itu diketahui dia memakai gelombang elektromagnetik ya. Itu sebenarnya tidak berbahaya untuk bayinya. Itu sudah diteliti di Amerika, jadi dilihat apakah menyebabkan peningkatan suhu tubuh dari ibunya, kemudian apakah menyebabkan rangsangan pada sistem saraf ibunya, ternyata tidak. Ternyata metal detektor aman bagi ibu hamil. Lalu bagaimana dengan rumput Fatima? Konon khasiat rumput ini dibuktikan saat menjelang proses persalinan karena merangsang percepatan persalinan. Alhasil banyak ibu mengandung meminumnya di akhir bulan menjelang kelahiran calon buah hatinya. Benar tidaknya khasiat rumput Fatima ini masih misteri. Riset medis pun belum ada yang mendukung. Yang ada, tenaga medis tidak menganjurkan rumput Fatima dikonsumsi karena untuk meminumnya belum ada takaran yang sesuai bagi ibu hamil. Dosisnya sendiri masih belum jelas. Sementara ini kami tidak menganjurkan untuk minum rumput Fatima itu karena itu tadi kita belum tahu takarannya, dosisnya berapa, dan isinya sebenarnya apa selainnya fitoestrogen. Wah, rupanya banyak mitos yang belum tentu benar dan baik buat para ibu. Namun tak perlu panik. Jika rajin memeriksa kandungan kepada tim medis secara berkala, kelainan dapat segera dideteksi dan segera dicarikan solusinya. Selain itu, selama kehamilan, sang ibu perlu mendapat perhatian dan bantuan dari anggota keluarga lainnya. Hal ini bisa menguatkan mental sang ibu dan tidak takut terhadap mitos.